paring rahmat nikmat yang begitu banyak dumateng kula kalih panjenengan sami, saking kathahipun keumpama kula kalih panjenengan sedaya ngitung-ngitung dhateng rahmati Allah, mengko ora bakal iso ngitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun kula kalih panjenengan sedaya ngitung-ngitung dhateng rahmati Allah, mongko ora bakal iso ngitung. Kraten apa? Saking kathahipun. Dados kula kalih panjenengan sedaya mpun malih ngitung-ngitung rahmati Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dipun paringaken mulai kula kalih panjenengan sedaya lahir wonten ing alam donya niki. Kula jenengan ngitung rahmati Gusti Allah mulai injing kala wau. Kula panjenengan sedaya saged beraktivitas sampai dalu niki saged menghadiri acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Kula panjenengan sedaya boten saged ngitung rahmat nikmati Allah Subhanahu wa taala, baik ingkang arupi rahmat kesehatan badan, termasuk panjang umur, dan wabil khusus nikmat yang paling agung yakni dipun lahiraken junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sehingga dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula kalih panjenengan sedaya saged merasakan nikmat yang paling agung yakni nikmat iman wal Islam. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan karunia dan rahmat dari Tuhanmu, maka dengan itu semua bergembira. Mangkane cocok kalau sampun dipun aturaken bilih suwan Mas sampun memperingati Maulid Nabi pun pinten niku wau? Kawan. Pun ping sekawan nggih. Luar biasa. Menunjukkan rasa gembira kita, rasa sukacita terhadap kelahiran junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita. Jadi kula kalih panjenengan sedaya Ibu, nggih, memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rasa gembira, dengan bersukacita. Diwau pun wis ditarik kabeh sanes. Tak kabeh. Seneng Bu nggih? Nggih. Jadi kaya ngoten Bu. Jadi kita memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersukacita, dengan bergembira ria. Aja ketutut ae, Bu. Nggih ta? Nggih. Mosok ayo mbok sekolahan peringatan Maulid Nabi. Nek musala peringatan Maulid Nabi. Nek TPA-ne Pak Kurai ono maneh. Nggih, Bu nggih? Nggih. Kok nggih sih? Ampun napa nggih, kita hidup yang happy saja. Nggih, Bu nggih? Aja merengut. Oke. Kae doake wae. Soale nek kula kalih panjenengan sedaya niki urip niki nek betutu tae merengut tae sedih ae. Suwe-suwe penyakit iku teko. Kandhan iki. Kandhan. Saestu niki. Langgi. Penyakit niku paling ada 4 hal ketika datang. Nomor 1 napa? Pola hidup. Urip iki lho,
Oke. Oke. Makanya hari ini banyak orang yang wis kena penyakit, iku pola hidupnya sih keliru. Tangga kula iku sik buruk manten anyar saiki hamil. Lho ngono lho wis diabetesnya tinggi. Sebab apa? Anak-anak kita saat ini pola hidupnya tidak seperti Rasulullah. Nggih. Nek bengi ngeten iki melekan nang warung kopi. Pak Lo. Mboten iki kula ngomongno mriko. Saestu iki. Nggih, melekan nang warung kopi, mari sobo turu. Nggih ta? Oh gitu. Wong kula iki ngomongno wong Sidoarep iki karep. Nggih. Tangga kula ngono kabeh, anak-anake ngono kabeh. Nggih. Jadi mari sopo turu. Ha iki. Pola hidup. Nggih. Yang kedua, penyakit itu mudah datang karena pola makan. Wis tuwek ana kacang sak toples dintekno sak legi. Halo. Nun. Loh, saestu niki. Yang ketiga, penyakit itu mudah datang kepada kita pola pikir. Pikiran ini lho suudon. Iku lho yo akeh lho wong nyambut gawe koyo ngono iku, tapi itu kene dadalmu gak ngerto yo lho. Pikiran kok suudon ae. Pikiran itu yang husnudon, positive thinking, hidup yang happy. Kata lho nggih. Nggih. Senyum. Yang keempat, penyakit itu mudah datang karena kakean pola. Tuh. Kandhani kok. Dikandhani kok. Wong sing lanang kok lho kaya ngene, paling sak wulan 1 juta ngono kok akal-akal ngeridit mobil. Gak dinu teh dicukup. Kayan wong iki. Gak enak aku ngomongin itu. Nggih, nggih. Jadi memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengekspresikan penuh dengan kegembiraan. Betul Bu nggih? Wis happy aja lah. Wis senajano blonjone sik rada kurang-kurang titik happy mawon. Lho iki temenan Bu kok sawangane kok. Nggih. Ngotek kan. Berarti kurang temenan iki blonjone iki. Ya Bu. Jadi fal yafrahu bergembira terhadap kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambah mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak salah kalau malam ini menghadirkan Syekh Hermania. Nggih. Lagu napa mawon iki sing sampun sampai ke anakku. Nggih. Nggih. Mangke kula enggak ada lagu dangdut kari-kari nggih diri nggih. Nggih. Dadi iki Pak. Mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab besok pada hari kiamat ketika terjadi hari kiamat, maka manusia pada bingung minta pertolongan kepada siapa. Saat itu
manusia datang kepada Nabi Adam. Datang kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam pun menjawab, aku tidak mempunyai kapasitas hari ini untuk menolongmu, untuk memberikan syafaat kepadamu. Maka Nabi Adam menceritakan, aku ini punya kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah kepada Nabi Nuh, karena Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali kepada manusia seluruhnya. Jawabannya Nabi Nuh podo, saya tidak punya kapasitas hari ini untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan kepada kalian semua, karena aku juga mempunyai kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Nuh menyarankan, maka temuilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah merupakan Khalilullah, kekasih Allah, orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim pun sama. Jawabannya, aku tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada kalian semua. Datanglah kalian kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa satu-satunya nabi yang pernah langsung berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya Nabi Musa podo, saya tidak mempunyai kapasitas hari ini untuk menolong kalian, untuk memberikan syafaat kepada kalian semuanya. Ya. Maka datanglah kalian kepada Nabi Isa, karena Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Ruhul Kudusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa pun menjawab, aku tidak mempunyai kapasitas hari ini. Datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh umatnya diberikan syafaat dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iki lho Pak. Maka di kula kali panjenengan sedaya perlu ngata-ngatakan mau selawat datang junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena besok pada hari kiamat orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu Muhammad. Itu kisah Rasul pun betul dah. Dereng betul. Dereng. Iki kula anune napa niku? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Monggo ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
ala Muhammad. Niku wau nek diterusno sik kurang rong rep kas iki Mas. Suwi. Sing jelas kula kalih panjenengan sedaya dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi binjing wonten ing alam akhirat angsal syafaat saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai tema kita pada malam hari ini, yakni meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau sampun dipun aturaken, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan bertemu Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak. Jadi ini yang penting kula kali panjenengan sedaya di dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau wau sampun kula aturaken wis sing cilik-cilik. Jadi pola hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku gini wau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya kita dilarang untuk tidur pada pagi hari, khususnya setelah sholat subuh, dan juga tidur pada waktu setelah sholat asar. Dan disebutkan wong sing turu mari subuh iku marakno pikir. Soalnya rezeki niku dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Termasuk orang yang tidur pada waktu setelah sholat asar iku marakno gendeng. Oke. Nah, padahal kalau sama aturaken anak-anak kita saat ini pola hidupnya seperti itu. Nggih ta? Banyak sekarang ini lapangan-lapangan tapi terik alang-alang. Lek biyen nom-noman kula biyen lapangan itu sih durung sampai ono. Tapi olahraga itu terus rutin setiap pada asar. Pada asar tukang niku bal-balan utawa voli. Begitu apa niku qiraah bujan. Sakniki mboten nih. Sakniki mboten kadang-kadang niku lapangan itu juara berompot supaya olahraga masih tentu terus. Nggih. Ini pola yang semacam ini yang tidak sehat. Loh, kadang-kadang yang ini mulai olahraga. Nggih. Iya. Pucal. Padahal olahraga kan supaya awak sehat. Tapi nek olahraga waktu ini tidak tepat yo nggak sehat. Nah, biyen kula olahraga itu yo mari asar sampai menjelang adzan maghrib itu pulang. Saat ini boten. Makanya penyakit ini sangat luar biasa. Nggih. Penginane niku iki wingi jadi kula niku besuk teng adik kula niku sakit diabetes. Ternyata mboten amat niku kausaden. Pasti nih mboten amat. Sak niki. Nggih. Penyakit begitu banyak. Kenapa? Karena pola hidupnya tidak menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih.
Nabi niku makanlah saat lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Ra ngoten ta? Saiki gak. Apa maneh ana prasmanan ngono wis ngowal. Nggih ta? Lho nggih wong kula iki sumering ngetero mantenan apa maneh nek kadhe jamuane makan jalan ngono iku. Mari pindah rene, mari bakso, mari gado-gado. Wis mau muter terus. Nggih. Ha ini. Guyu sing kerasa guyu. Jadi ini Pak. Penting kula kali panjenengan sedaya mencontoh napa niku perilaku kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan niku napa nggih? Dalam satu kesempatan ada beberapa sahabat niku wonten seorang yang cara gampangane ngono nagih utang tapi kasar. Jadi di tempat umum nagih utang nang Kanjeng Nabi. Sahabat Abu Bakar iku wis iki jenenge ngampung wong iki. Kok kasare koyo ngene? Dari Kanjeng Nabi ya napa? Sabar Abu Bakar. Mestine awakmu iku gak koyo ngono. Mestine awakmu iku nasihati aku wong utang iku nang disauri. Lah nasihati sing nagih, nek nagih utang ojo kasar-kasar koyo ngono mestine nang omahe. Pandene aku diutang karo wong iki jare Kanjeng Nabi. Tapi satu tempone sik 3 dina kas. Gak apa-apa tak sahuri dina iki. Lho niku Kanjeng Nabi. Kaya ngoten niku, duwe utang jatuh temponya kurang 3 hari, ditagih nang tempat umum gak moring-moring tapi tetep disauri. Kira-kira nek sampean ngono kae apa kira-kira? Ini perlu dicontoh. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing kaya ngene. Jadi termasuk akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang lebih tua. Makanya kula kali panjenengan sedaya sebagai manusia mesti gadah tiang sepuh. Dina apa boten? Apapun keadaan kita hari ini tidak pernah lepas dari jasa-jasa kedua orang tua kita. Nggih. Apapun status sosial hari ini yang kita sandang tidak pernah lepas daripada jasa-jasa kedua orang tua kita. Nggih. Wonten Quran itu ada 3 hal yang diturunkan secara bersama-sama dan tidak diterima kecuali diamalkan secara bersama-sama. Yang pertama apa? Aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayarlah zakat. Tidak diterima sholat seseorang kalau ia tidak mau membayar zakat, dan sebaliknya tidak diterima zakat seseorang kecuali ia mau melaksanakan sholat. Yang kedua, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Tidak diterima ketaatan seorang hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak diterima ketaatan seorang hanya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Napa nih Pak? Wis kudu ngombe sing teko dibeli. Siapa nih? Saya ini nanti Pak. Jadi lengkapnya ayat ini berada di surat Luqman ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan aku perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyusuinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepada akulah, kepada Allah lah kembali. Di ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan perintah untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya? Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan sekali-kali kamu menyekutukannya, dan kepada kedua orang tuamu maka berbuat baik. Ini tidak. Ini penting nih. Itu sering kalau sampai ada tentang di ini. Hari ini banyak ya yang itu sing napa ya istilah ini lupa kepada kedua orang tuanya. Padahal ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhone Gusti Allah Ta'ala niku gumantung ana ing ridhone wong tua loro. Bendune Gusti Allah Ta'ala itu bergantung ana bendune wong tua. Makanya menawi kula kali panjenengan sedaya kepengin uripe sukses, uripe barokah, jangan lupakan kedua orang tua. Halo. Salawatan maling ya. Salawat Jibril.